Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lina Rahmatika, NPM 215400005. Di sini saya akan membahas materi tentang bagaimana cara menulis surat resmi yang benar. Sebelum masuk ke inti materi, kita harus mengetahui apa itu surat resmi. Surat resmi adalah surat yang diterbitkan oleh suatu instansi pemerintah, perusahaan, organisasi, atau individu yang memiliki kekuasaan resmi dan bertujuan untuk menyampaikan informasi, perintah, atau permintaan secara formal. Contoh surat resmi yang sering digunakan diantaranya surat edaran, surat kuasa, surat dinas, surat undangan, dan lain-lain. Cara menulis surat resmi. Bagian-bagian yang harus diperhatikan yaitu: bagian yang pertama, kepala atau kop surat. Kepala surat merupakan bagian paling atas yang ada dalam surat resmi. Bagian surat ini memuat nama, logo, alamat lembaga, atau instansi pengirim surat. Berikut ini lampiran contoh kepala surat yang benar. Bagian yang kedua, tempat dan tanggal surat. Pencantuman tempat dan tanggal surat bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kapan dan dari mana surat itu tersebut dikirim. Untuk tempat biasanya tidak dicantumkan kembali jika tempat sudah ditulis di kepala surat yang berupa alamat instansi. Penulisan kedua elemen ini harus dipisah dengan tanda koma, terletak di sebelah kanan sejajar dengan nomor surat, dan di belakang tahun tidak disertai tanda titik. Contoh yang pertama, Surakarta, 26 Juni 2023. Contoh yang kedua, 26 Juni 2023. Bagian yang ketiga, nomor surat. Penggunaan nomor surat biasanya meliputi nomor urut penulisan surat keluar, kode intern perihal surat, bulan penulisan surat, dan tahun penulisan surat. Berikut ini contoh lampiran penulisan nomor surat yang benar. Bagian yang keempat, lampiran. Penulisan lampiran biasanya disebut jumlah lembar, berkas, atau eksemplar dengan huruf atau angka. Model penulisan lampiran dapat ditulis di sebelah kiri, atas, ataupun di kiri bawah surat. Contoh, lampiran (2) berkas. Bagian yang kelima, hal atau perihal. Perihal diisi sesuai dengan maksud dari surat. Bagian ini bertujuan untuk memberikan petunjuk tentang kepentingan dan isi pokok dalam surat yang dikirim agar penerima mudah mengerti inti dari isi suratnya. Contoh, perihal (2) undangan. Bagian yang keenam, alamat tujuan atau penerima. Alamat menunjukkan tujuan pengiriman surat dan identitas penerima surat. Penulisan alamat biasanya menggunakan sapaan bapak atau ibu atau yang terhormat yang disingkat YTH. Contoh yang pertama, YTH Direktorat Pendidikan Republik Indonesia, Jalan Pangeran Diponegoro 68, Jakarta 10040. Contoh yang kedua, YTH Direktur Pemasaran Penerbit Jendela Ilmu, Jalan Wahid Hasyim nomor 15, Surabaya. Bagian yang ketujuh, salam pembuka. Bagian surat resmi berikutnya adalah salam pembuka. Bagian ini biasanya berisi sapaan awal sebagai pembuka pembicaraan yang diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Contoh salam pembuka dalam surat resmi yaitu dengan hormat, salam sejahtera, assalamualaikum, dan lain-lain. Bagian yang ke-8, isi surat. Isi surat adalah bagian paling penting dalam surat, karena bagian ini memuat apa saja hal-hal yang ingin disampaikan oleh pengirim surat. Bagian yang ke-9, salam penutup. Salam penutup berada di akhir surat yang berisi salam akhir untuk menambah kesantunan dalam berpesan. Sebenarnya bagian ini tidak harus ada, tetapi alangkah lebih baik jika pengirim menulis bagian ini agar surat menjadi lebih sopan dan formal. Contoh salam penutup, hormat kami, salam takzim, wassalam, dan sebagainya. Bagian yang ke-10, nama pengirim dan tanda tangan. Bagian ini terletak di paling bawah surat yang menunjukkan siapa dan dari mana pengirim berasal. Berisi jabatan, tanda tangan, dan nama yang biasanya disertai dengan nomor induk pegawai. Berikut ini contoh lampiran nama pengirim dan tanda tangan. Bagian yang terakhir, tembusan. Tidak semua surat resmi memiliki tembusan, tetapi jika ada, maka bagian ini dimaksudkan agar surat disampaikan juga kepada pihak lain tersebut. Tembusan surat berisi berupa penyertaan atau pemberitahuan kepada atasan tentang adanya suatu kegiatan. Berikut ini contoh lampiran surat resmi yang lengkap dan benar, serta menggunakan bahasa yang baku. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat.
Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.